Selamat datang di podcast Asta Cita, persembahan dari Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Dan pemirsa RRI Net, kita kembali lagi di podcast Asta Cita pada hari ini. Dan hari ini spesial sekali, saya kedatangan, wah kalau udah berseragam itu pasti udah ini ya. Kalau masyarakat awam katanya kalau berseragam itu ada rasa ketakutan ya. Tapi sekarang udah enggak ya Pak ya. Kalau udah berseragam itu sudah mendekatkan diri kepada masyarakat. Kita bersama dengan Kombes Pol Dr. Wawan SHMH, Kepala BNN Kota Pekanbaru. Selamat datang di podcast Asta Cita RRI Pekanbaru nih, ya, Pak Wawan. Selamat datang. Kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana dengan obat-obatan terlarang Pak? Baik, kita akan mengetengahkan topik terkait dengan etomidate, ancaman baru di balik tren vape. Nah, ini memang menjadi perbincangan atau menjadi pokok pembahasan lah yang sudah menjadi tren saat ini ya. Karena bukan hanya saja rokok, tapi rokok dengan elektrik yaitu vape ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat, bukan hanya di Pekanbaru tapi juga di Indonesia dan juga di dunia ya. Nah, bagaimana perkembangannya mungkin di Pekanbaru terkait dengan etomidate ini, pemirsa RRI Net. Tapi sebelumnya Pak Wawan, sudah berapa lama tugas menjadi seorang anggota Polri? Saya anggota Polri dari sejak tahun 2000, berarti udah 26 tahun ya. 26 tahun? Seusia saya berarti ya. 26 tahun ya. 8,5 tahun lagi kan itu. Berarti bertugas di Pekanbaru? Pekanbaru, saya kebetulan dari lulus perwira tahun 2000. Sampai saat ini Kombas di Polda Riau terus, alhamdulillah kan. Polda Riau terus. Saat ini aja bednya aja ini Bareskrim. Tapi saya kebetulan tugas di BNN Kota Pekanbaru kan masih tetap di Riau kan gitu. Okay. Tapi ini ya Pak ya, di Riau nggak bisa lepas ya Pak dari kehidupan ini. Bagaimana mungkin Pak selama perjalanan 26 tahun sebagai anggota Polri, apa sih kesan dan pesannya nih Pak? Dan tantangannya? Ya gimana ya, ada suka dan dukanya tentunya kan. Karena saya lebih banyak kan bertugas di reserse kan gitu, dari mulai pertama mungkin Pamapta, berikutnya kan Kanit Busar ya. Ya lebih condong kan ya masalah penangkapan pengangkapan dengan dunia kekerasan lah, pembunuhan, perampokan kan, curahan dan sebagainya. Setelah itu juga Kanit Serse Mando, itu masih reserse juga. Beres itu malah Panit Jatanras, itu masalah khusus kejahatan dan kekerasan juga. Baru Kasat Reskrim Siak, Kasat Reskrim Bengkalis, ya dunia ya lebih banyak ke dunia kriminal kan gitu. Termasuk ya setelah itu mungkin beberapa kali Kapolsek, balik lagi jadi Kanit Jatanras. Ya masalah kriminal juga, kriminal dengan dunia kekerasan ya. Pembunuhan, perampokan yang gitu kan. Bukan kriminal mungkin tindak pidana ekonomi, tapi lebih banyak saya bertugas di bidang ya kriminalitas yang berhubungan dengan kekerasan kan gitu. Berarti ini di dunia baru, di dunia narkoba ya kebetulan di BNN saya baru setahun setengah kan gitu. Setahun setengah. Menjadi kepala BNN Kota Pekanbaru. Ya. Bagaimana Pak kesan-kesannya nih menjadi kepala BNN? Ya tentu kan ya ada suka ada duka juga kan. Ya memang jika lihat dari perkembangan narkoba saat ini yang terus berkembang ya, berkembang dan selalu ada narkoba jenis baru dan terus menerus selalu ada, termasuk ya diantaranya materi kita hari ini ya itu etomidate, di mana etomidate kan sebelumnya tidak masuk narkotika kan. Jadi sebelumnya tidak masuk narkotika kan, baru tahun 2025 baru masuk narkotika golongan 2 kan itu. Sebelumnya untuk jerat etomidate masih dikenakan undang-undang kesehatan. Jadi para pengguna etomidate tidak bisa dikenakan undang-undang narkotika kan. Tapi seiring dengan perjalanan waktu banyak penyalahgunaan dan kalau di beberapa negara kan udah di penggunaan PEP itu di beberapa negara, di Singapura, Brunei dan beberapa negara di Asia itu udah dilarang kan. Singapura itu udah dilarang. Mau PEP, pokoknya penggunaan PEP walau itu mau narkoba mau tidak itu dilarang. Ya karena kan susah sekarang coba. Ini mudah-mudahan aja di Indonesia, kemarin Kepala BNN RI sudah mengajukan ke pemerintah negara Indonesia agar ya PEP itu dilarang. Karena mungkin kalau penggunaan narkoba yang lain, sabu, kan nggak mungkin di depan umum dia akan nyabu. Kalau nge-vape nggak ketahuan ya Pak ya? Kelihatan. Padahal yang di dalamnya itu adalah narkotika golongan 2, etomidate itu kan bahaya. Tapi bisa dijelaskan Pak, apa sih etomidate ini sebenarnya nih? Ini mungkin etomidate itu gini Mbak ya. Kalau secara ilmiahnya itu merupakan ini senyawa anestesi ya, berarti untuk kepentingan medis ya. Yang digunakan secara intravena itu dimasukin
melalui cairan ya, dan umumnya digunakan untuk menginduksi dan mempertahankan anestesi selama operasi dan prosedur medis lain yang memerlukan sedasi. Ya artinya ini itu sebenarnya barang untuk kepentingan medis tapi disalahgunakan kan gitu. Makanya efek-efeknya daripada etomedit itu kan yang menggunakan etomedit itu kemarin yang berhasil ditangkap tersangka yang di TAT kepada kita diajukan. Dia menggunakan dari Kandis nyampe ke Pekanbaru tuh ditabrak semua motor, ada 5 motor. Karena apa? Gelap gitu kan. Ya kan ini obat anestesi. Anestesi supaya membuat kita jadi ngantuk. Kan kalau operasi kan tidur gitu, supaya kita gitu nge-fly. ya, Kan tidur, menenangkan saraf. Coba mengendara mobil menggunakan etomedit. Kan ada 2 kasus di sini kemarin di Arengka itu dekat jembatan Jalan Riau itu, dia menggunakan dari Kandis, ngantuk, akhirnya ditabrak motor 5. Ada juga malam-malam di sini dekat Kim Teng, bawa mobil jigjak-jigjak, saya tanya ketika diajukan ke kita, apa efeknya? Tidak melihat, gelap. Jadi akhirnya aku sana kemari, itu kan bahaya sekali kan gitu. Berarti ini sudah gampang dibeli dan diperjual bebas begitu atau seperti apa nih Pak? Bukan bebas ya, ini kan dilarang ya, namanya pengguna kan gitu. Ya tetap aja kan, walaupun ini masih ya memang saat ini ya ada perkembangan yang signifikan ya terhadap itu, walaupun harganya lebih mahal kan, itu sampai 1,5 juta atau 1-2 juta kan satu satu tabung kecil untuk apa namanya catering. Berarti Pak, kalau dulu Bapak bilang kan ini kan tidak melanggar hukum ya, atau tidak dikenakan sanksi. Tapi kalau sekarang ini sudah banyak disalahgunakan dan sebagainya. Kenapa Pak ada perbedaan dulu dan sekarang ini akhirnya menjadi kena sanksi hukum? Kan ya apa namanya ketika kita misalnya aparat sudah banyak melakukan penangkapan, lihat masyarakat sudah menyalahgunakan. Ini ternyata memang kandungan-kandungan tersebut itu kan memang mengandung narkotika kan gitu. Akhirnya banyak disalahgunakan. Ya mungkin dengan sanksi yang ringan kemarin dia sanksinya juga ringan kan. Ternyata dengan perkembangan zaman disalahgunakan terus ya, pemerintah itu mengevaluasi, akhirnya memasukkan etomedit itu ke dalam golongan narkotika. Ya memang seperti itu kan gitu. Karena kalau dibiarkan seperti itu dia ini sanksinya juga ringan kok, tidak masuk narkotika kan gitu. Nah, makanya perkembangan penggolongan narkotika itu kan selalu tidak statis, dinamis kan, mengikuti perkembangan zaman kan. Yang asal tidak dilarang, yang berikutnya mungkin dilarang kalau sudah disalahgunakan kan gitu, untuk menjaga efek yang lebih bahaya lagi kan gitu. Jadi etomedit ini adalah narkotika golongan 2. Golongan 2. Bisa dijelaskan tidak Pak, golongan 1, golongan 2 seperti apa mungkin Pak? Gini, narkotika itu kan secara keseluruhan ya. Arti narkotika itu zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang dari tanaman itu ganja ya, atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang bisa menimbulkan perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan ya gitu. Semua narkotika golongan 1, golongan 2, golongan 3 menimbulkan ketergantungan. Golongan 1, narkotika golongan 1 itu digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ya. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan medis, mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Apa saja itu yang ganja, ekstasi, sabu. Itu tidak boleh jenis-jenis narkotika golongan tadi untuk kepentingan medis. Walaupun kayak ganja, kalau kami menggunakan ganja mungkin badan jadi gimana? Di Indonesia masih tidak boleh itu golongan narkotika yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan medis. Terus narkotika golongan 2 sama untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ini boleh digunakan untuk kepentingan medis apabila obat-obat yang lain sudah tidak ada lagi, mempunyai potensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Baru narkotika golongan 3 sama untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan inilah yang sering digunakan untuk kepentingan medis, mempunyai potensi ringan menimbulkan ketergantungan. Jadi golongan 1, golongan 2, golongan 3 semuanya menimbulkan ketergantungan. Cuman golongan 1 sangat tinggi, golongan 2 tinggi, golongan 3 ringan kan gitu. Jadi yang boleh digunakan untuk kepentingan medis hanya golongan 2 dan golongan 3 kan gitu. Termasuk ini juga kan bisa digunakan untuk kepentingan medis kan gitu. Cuman ya inilah disalahgunakan itu kan. Artinya disalahgunakan itu penggunaan narkotika yang melanggar hukum, bukan untuk kepentingan medis kan gitu. Itu yang disalahgunakan masyarakat sekarang ya. Untuk kepentingan medis malah digunakan untuk kepentingan senang-senang kan gitu. Akhirnya nggak ada terkontrol begitu ya. Tapi mengapa etomidate ini belakangan ini menjadi perhatian penegak hukum dan lembaga narkotika nih Pak? Ya karena belakangan ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan ya, yang menyalahgunakan etomidate dengan modus seolah-olah dia menghisap vape biasa
padahal isinya itu cairan etomidate. Khususnya ini di kalangan remaja dan kalangan-kalangan produktif ya gitu ya. Hal tersebut ini kenapa ini tadi? Untuk mengelabui aparat kan dia seolah-olah nge-vape. Padahal isinya itu dari mana kita tahu itu etomidate atau tidak, kan yang tahu cuma dia. Kalau tidak mungkin kita cek barangnya atau kita cek urin atau efeknya pada saat habis dia ngisap seperti apa kan gitu. Jadi apa namanya, memang ya itulah orang-orang bangsa pengedar-pengedar seperti itu, bagaimana caranya mengamuflase kan tidak kelihatan. Kalau sabu kan atau ini kan kamu nyabu depan umum. Kalau nge-vape coba dia nge-vape di kafe atau lagi jalan atau di mobil, seolah-olah tidak, kan lumrah aja nge-vape kan karena belum dilarang kan, masih boleh nge-vape. Tapi jadi dilarang itu apabila liquidnya itu adalah narkotika kan gitu. Dan selain itu ini penyelundupan etomidate itu dari luar negeri ke Indonesia itu semakin hari semakin banyak kan gitu. Yang berhasil kita diungkap oleh aparat kepolisian termasuk BNN ini terus terjadi peningkatan. Pertama kali mengungkap etomidate itu kan di Batam, di Kota Medan. Berikutnya di kawasan apartemen Tambora, Jakarta Barat. Berikutnya Tanjung Priuk, Batam, Bali, apartemen Grandview Serpong, apartemen Sudirman. Termasuk ada kayak ngeracik di sana dari Malaysia dibawa barangnya, seolah-olah isi cairan bukan etomidate, di sana diolah lagi. Kan udah keungkap sama BNN dan Mabes Polri kan gitu. Ya. Ya seperti itulah perkembangannya itu. Makanya ini menjadi perhatian aparat karena ini kalau tidak segera dilakukan pendidikan secara cepat, wah khawatir, jangan nunggu hancur dulu lah gitu. Lihat Singapura kemarin, dia ketika kalangan mudanya atau umur yang produktif itu menggunakan itu, langsung di-cut pemerintahannya, tidak boleh menggunakan vape. Apa risiko kesehatan jangka panjang dari penggunaan etomidate ini, Pak? Efeknya efek jangka panjang di sini ya. Pertama bisa jadi gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, ini supremasi hormon adrenalin hingga kematian juga kan gitu. Tapi yang efek-efek yang udah terjadi yang ditangkap itu ini, dia itu gelap menggunakan narkotika. Kan memang etomidate di sini kan anestesi, itu kan obat untuk dia membuat dia tidur, ngeplay kan gitu. Gelap dan kunang-kunang, itu nggak sadarkan diri. Berarti ada faktor kecanduan juga ya? Oh iya, bisa menimbulkan kecanduan itu kan gitu. Baik. Wah, ini sangat berbahaya. Ini memang harus. Kalau dari contohnya dari Pekanbaru, ini seperti apa pengungkapan yang kita lakukan selama ini nih, Pak? Jadi banyaknya ini yang diungkap itu di kita itu yang kemarin kan yang pelimpahan dari Polresta itu ditangkap di tempat hiburan yang 13 orang itu. Ada yang 2 kasus itu karena tidak sengaja, yaitu dia bawa mobil nabrak-nabrak, akhirnya dibawa sama masyarakat, digeledah ternyata ada etomidate. Ada yang malam-malam ditangkap sama tim raga Polresta, dia nyupir ugal-ugalan ke sana kemari, ternyata digeledah ada etomidate. Ada juga kemarin memang karena razia itu ditemukan juga etomidate. Ya memang harganya bukan, kalau sabu kan ada paket 50, ada 100. Kalau ini kan harganya aja 2 juta satu ini. Satu cateringnya itu. Bisa mereka dapatkan dari mana sih, Pak? Ya kok jaringan itulah kan gitu. Kejaringan orang penjual-penjual sindikat narkotika kan gitu. Baik. Pak Wawan, kalau penggunaan etomidate ini dapat menyebabkan ketergantungan dan mental juga nih, Kak? Iya. Kan tadi saya bilang, itu kan masuk narkotika golongan 2. Kan tadi golongan 1 menimbulkan potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan 2 potensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Golongan 3 potensi ringan menimbulkan ketergantungan. Semua narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 menimbulkan ketergantungan. Etomidate masuk ke dalam narkotika golongan 2 sesuai dengan Permenkes RI nomor 15 tahun 2025. Berarti sejak keluarnya Permenkes nomor 15 tahun 2025, itulah etomidate bisa dijerat dengan undang-undang narkotika. Ya sebelumnya tidak, dengan undang-undang kesehatan ini. Baik. Kalau dari BNN ini berarti pencegahannya seperti apa nih, Pak, kita lakukan? Ya kita memang ya saat ini ya yang paling sering kita lakukan ya, bukan hanya di bidang etomidate aja, tetapi narkotika secara keseluruhan. Ya hampir saya semua universitas di sini
kita memberikan kuliah umum terhadap mahasiswa baru. Kemarin di UIN itu hampir 5.724 mahasiswa. Banyak sekali. Itu 2 hari kita buat kuliah umum menyangkut bagaimana narkotika dalam perspektif medis, perspektif religius, perspektif agama, dan perspektif hukum kan gitu. Termasuk baru kemarin di Universitas Islam Riau, di Unilak bahkan kita udah 4 kali memberikan kuliah umum terhadap mahasiswa baru dan fakultas-fakultas. Di UIN saya udah 2 kali. Ada di Politeknik Hang Tuah ya. Politeknik Hang Tuah, terus para wisata, ini Universitas Politeknik itu Chevron. Di sini Universitas apa nih, Poltekkes, Kemenkes itu. Jadi hampirlah semua sekolah tinggi agama Islam Imam Syafi'i, hampirlah semua udah ini. Tinggal mungkin yang belum Universitas Muhammadiyah, UNRI udah sama kepala BNN RI langsung, hanya itu mungkin yang belum. Sama Tabranira mungkin yang belum, semuanya kami udah. Itu untuk perguruan tinggi. Untuk SMP dari 50 SMP negeri itu hanya tinggal beberapa SMP lagi yang belum. Bahkan SD udah ada hampir 50 sampai 60 SD yang sudah kita sosialisasi bahaya narkoba, termasuk SD, TK aja ada TK. Cuman TK saya lah, masa kombes TK. Ada khusus lah ibu perempuan yang kayaknya gimana lah nyerangkan ke anak SD kan. Mungkin kalau kuliah umum saya semua kan gitu. Untuk SMP, SMA juga ada SMA juga. SMA mungkin ada 20 sekolahan yang udah ini. Seberapa penting ya Pak kita sosialisasikan hal-hal seperti itu mungkin ke... Ya, itu kan upaya-upaya kita, bentuk upaya-upaya kita. Kenapa kok targetnya anak muda? Karena inilah masa-masa yang rentan dia untuk berusaha mencari jati diri. Dia inilah sangat dan memang sasaran Etomedit ini ke kalangan muda, usia-usia produktif. Yang ngepep itu kan jarang orang tua ngepep kan. Yang ngepep itu kan anak-anak ya muda kan, mahasiswa, masih gaya-gaya gitu itulah. Gaya ngikuti perkembangan zaman. Nah, repotnya itulah kecerdikan orang para bandar-bandar narkoba. Bagaimana manfaatin model gaya dimasukin narkoba. Dia mengisap narkoba seolah-olah dia ngepep padahal isinya narkoba kan bahaya. Bisa bayangkan kalau tidak nanti berikutnya ngepep tidak dilarang. Bagaimana kita polisi ngerajianya? Ini kalau dirajia ini kan belum tentu juga ini narkoba kan. Makanya bagusnya kayak Singapura aja penggunaan PEP dilarang kan gitu. Singapura kan dia mau menggunakan narkoba atau tidak isinya penggunaan PEP dilarang. Brunei juga dilarang. Masih beberapa negara Asia itu banyak yang udah ngelarang kan. Kira-kira negara kita bisa nggak? Mudah-mudahan seperti itu karena kepala BNN sudah mengajukan seperti itu. Mengajukan penggunaan PEP dilarang. Jangan nunggu hancur dulu generasi muda baru dilarang kan. Mumpung sekarang kan narkoba ya terus ketangkap itu Etomidate terus kan, ada terus yang ketangkap kan itu. Hampir menyaingi sabu kan sekarang itu. Tapi kalau dibandingkan Pak antara sabu, narkotika, jenis-jenis yang ada yang kita ketahui sahabatnya, itu yang paling dikonsumsi banyak ya terutama mungkin kaum remaja tuh apa tuh Pak untuk saat ini? Ya bukan, kalau secara penelitian baik dari dunia maupun BNN RI, narkotika yang paling banyak digunakan itu 1 ganja, kedua sabu, ketiga ekstasi kan gitu. Nah sekarang ini berikutnya yang ini belum ada penelitian, cuman kalau lihat dari tangkapan ini yang akhir-akhir ini tuh Etomidate justru yang paling banyak itu, karena bebas menggunakannya, kelihatan ngepep pedal itu. Kan tadi saya bilang kalau nyabu kan nggak mungkin nyabu di kafe pakai gelek kan ketahuan dong. Kalau kita orang awam berarti bisa juga mengenali. Jangan kan orang awam, kita juga kan nggak tahu itu menggunakan narkotika atau tidak kan gitu. Jangan kan masuk orang umum, kita aja misalnya polisi atau BNN tidak tahu kalau tidak diperiksa kan gitu. Iya. Berarti nggak langsung gini ya Pak ya? Ya berarti kecuali mungkin dari gaya-gaya sifat-sifatnya kan mungkin paling cuma mendeteksi secara alami makan gitu. Tapi masalah kandungan atau tidak ya pasti harus dicek urinnya dan lain-lain kan. Selama ini kita lakukan mungkin razia ke tempat-tempat umum ke tempat-tempat hiburan aja atau ke tempat umum-umum lainnya Pak? Ya yang kita lakukan kan tadi selain upaya pencegahan tadi itu di kalangan mahasiswa pelajar, yaitu razia-razia juga kan dilakukan. Kita bekerjasamakan dengan kepolisian, baik dari Polda ataupun Polres. Yang diantaranya tangkapan-tangkapan juga ada hasil razia-razia seperti itu. Apalagi sekarang di warkop itu di kafe-kafe sering orang nge-vape sambil minum kopi. Padahal kita nggak tahu ya itu kandungannya apa ya. Sebenarnya berapa sih jangka waktu hukumannya untuk Etomidate ini? Tapi jangan dijawab dulu Pak Wawan. Kita break dulu ya. Kita masih akan ulas terkait dengan Etomidate ini, ancaman baru di balik tren vape. Kita masih dalam podcast Astacita. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi,
dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store. RRI Digital. Pemirsa RRI Net, mungkin kita ya efek jera itu adalah satu tangkapan kalau misalnya ya kalau ada penemuan ditangkap ya itu kita berharap ada efek jeranya bagi sang pelaku begitu ya dan bisa memutus mata rantai yang namanya apalagi narkotika begitu ya Pak Wawan ya. Tapi sebelum kita bahas ini kasus ethomidate dan aturan hukumannya, tapi ini seberapa berbahaya ethomidate jika digunakan berulang atau dicampur dengan zat lain ini, Pak Wawan? Terima kasih Mbak. Jadi bahaya ethomidate ini kan efeknya dari ethomidate itu memberikan efek sedatif ya. Efek sedatif itu kalau saya buka itu saya coba dari pengertian secara medis bahwa itu respon penenang yang memperlambat aktivitas saraf pusat ya. Jadi efek ini digunakan untuk mengurangi kecemasan ya, meredakan ketegangan, membuat tubuh menjadi rileks dan memicu rasa ngantuk. Juga menimbulkan efek hipnotik. Jadi artinya efek hipnotik itu kemampuan suatu zat atau obat dalam menekan sistem saraf pusat ya, dalam hal ini untuk memicu rasa kantuk dan mendorong atau mempertahankan tidur. Berarti memang obat itu memang untuk membuat ngantuk dan untuk mendorong mempertahankan tidur kan gitu. Berarti bukan untuk supaya semangat. Bukan untuk semangat kan gitu. Kalau ethomidate ini kan. Terus untuk membuat relaksasi dengan bekerja pada sistem saraf pusat sehingga dapat menimbulkan ketergantungan kan gitu. Jadi ya selain tadi mempunyai efek sedatif, mempunyai efek hipnotik, juga ada relaksasi ya yang menekan saraf pusat dan ini semuanya menimbulkan ketergantungan kan gitu. Kalau menggunakan obat ini kan gitu. Berarti apa alasan dari pengguna kalau dari Pak Wawan sendiri mungkin mewawancarai pelaku. Ya apa alasan mereka menggunakan ethomidate ini? Karena memang buat ngantuk ya, bukan semangat dan bukan bikin kita full mungkin power. Ada beda dengan sabu. Sabu kan kemarin dari 150 yang TAT kepada kita itu di antaranya dari 150 mungkin 120 itu adalah orang yang kerja ini kadang ngambil sawit, nyari brondolan, buruh ya gitu ya. Ada mencari ikan, pencari kayu. Tujuannya apa kau menggunakan atau supir menggunakan sabu? Tujuannya supaya ini badan kami fit kuat kata gitu. Terus sampai kapan kamu menggunakan itu? Ya pada saat itu kami fit ya terus. Ya kalau udah habis narkotikanya kan lemes lagi. Ujung-ujungnya apa supaya kuat lagi? Ya pakai lagi kan gitu. Supir supaya kami nyupir kuat menggunakan sabu kata dia itu menggunakan gitu kan. Kata padahal Pak ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kan itu supaya ini akhirnya pakai terus secara terus-menerus. Ya akhirnya ketergantungan. Jadi kalau tidak pakai dia lemas kan seperti itu efeknya. Dia tidak berpikir juga bahwa bisa merusak otak, merusak bagian tubuh yang lainnya kan gitu. Nah, ketika kita coba tanya terhadap kenapa menggunakan ini? Pada dasarnya orang menggunakan narkotika bukan hanya masalah ethomidate itu sendiri. Ya, pada dasarnya menggunakan narkotika itu awalnya ingin tahu, ingin coba-coba, diajak oleh temennya, pingin masuk dalam lingkungan suatu kelompok tertentu, yang kan lebih gitu. keren, gitu ya. Lebih keren. Ada juga karena memang dia tinggal di lingkungan yang banyak pengguna narkoba, kan gitu. Ada dia menggunakan karena ada masalah, kan gitu. Dan tidak yang ada juga karena tidak berani mengatakan tidak pada narkoba, susah menolak itu. Dan ingat, hasil penelitian itu
penggunaan narkoba pertama kali sampai 2 kali itu pasti didapat dengan gratis. Itu 80% gitu. Dan 88% narkoba pertama kali itu didapat dari teman atau pacar. Ini penelitian BNN kan gitu. Ini penelitian BNN, 88% narkoba pertama kali didapatnya itu dari teman dan pacar gitu. Kan mungkin kalau udah berteman kan susah. Dia nawarin ke kita, kita susah nolaknya. Akhirnya ya mencoba. Udah mencoba kan mungkin akhirnya udah kebiasaan ya untuk meningkatkan kecanduan itu tidak langsung kecanduan, ada tahapan-tahapannya. Karena pertama toleransi gitu kan. Ya ya toleransi itu ya sekedar pada saat bergaul saja, situasional. Pada saat ya ketika misalnya kita hanya nongkrong saja atau karaoke saja dia pakai. Terus berikutnya akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi menjadi kebiasaan walaupun tidak ada masalah, tidak dia teman ya udah menjadi kebutuhan dia. Kalau tidak pakai dia merasa ya ada kelainan lah. Ya. Ujung-ujungnya apa? Udah kebiasaan, ketergantungan. Kalau sudah tidak pakai dia depresi kan gitu. Kalau sudah ketergantungan ya itulah repotnya kan gitu. Pak Wawan, dari 13 yang kemarin ada pengungkapan di Pekanbaru. Nah, itu berdasarkan mereka memang tahu dan atau coba-coba atau seperti apa nih, Pak? Dari tidak semuanya tahu, bahkan yang dijebak. Perempuan itu 5 perempuan itu tidak tahu kalau itu ethylmethylate. Karena barangnya itu disimpan di dalam ini, bahkan ada temannya yang ngasihkan ini, dan mayoritas nyoba sekali disimpan di sana, nyoba lagi tidak ngaruh apa-apa pertama. Nah udah ketiga kali dia ngisap, pertama tidak apa, kedua tidak apa, pas ada efek malah pusing, berhenti dia tidak menggunakan. Yang 5 kata keterangan dia kan gitu. Karena bukan kami ini mah kita dapat pada saat kita TAT kan gitu. Kalau yang laki-lakinya itu sebagian itu dia mengetahui kalau itu ethylmethylate, kan dia memang sengaja membeli ethylmethylate. Dan semuanya 13-13-nya itu positif ethylmethylate semuanya. Oke. Nah, gitu. Dari pelaku ini apa sih, Pak? Kalau misalnya mereka menggunakan itu, mereka melayang-layang apa gimana reaksinya, Pak? Kalau yang cuma sekali mah dia nggak ngaruh apa-apa kata anak itu. Kok cuma sekali? Kata sekali. Saya nggak nyoba si Isa. Apa pengaruhnya? Saya tidak apa-apa, Pak. Nah, ada yang dua kali juga tidak. Pas ketiga kali, nah itu saya baru pusing. Karena tahu pusing lah, saya tidak mau menggunakan lagi, gitu. Karena pusing, saya tidak menggunakan lagi. Nah, karena yang itu penggunaannya cuma sekali, pengakuan dia dan pengakuan yang lainnya tidak ngaruh apa-apa. Kedua ngaruh. Nah, pas ketiga, dicoba, akhirnya pusing, akhirnya tidak pakai lagi dia kan gitu. Kalau kondisi narkoba di Kota Pekanbaru khususnya nih Pak Wawan, ini seperti apa sih saat ini nih Pak? Ya kalau tadi udah lihat daripada waktu tadi pergelaran pasukan narkotika ya kemarin. Tadi kan ada apel ini, apel Satgas Anti Narkoba dengan Kapolresta Pekanbaru. Hitung-hitungan di Pekanbaru itu dalam 2 hari itu ada 1 kasus narkotika yang ditangkap dalam 2 hari. Dalam 2 hari selama bulan 2026 ini, dalam 2 hari itu pasti ada 1 narkoba yang ketangkap kalau dibagi rata itu kan begitu. Okay. Berarti sebegitunya penyebaran narkotika ya di Kota Pekanbaru ini. Nah, apa yang menyebabkan ini? Apakah karena kita gampang lintas dengan jalur tikus atau seperti apa nih Pak Wawan? Ya kan kalau lihat daripada secara geografis yaitu Provinsi Riau khususnya. Provinsi Riau itu dari mulai Rohil, Panipahan sampai dengan Tembilahan itu adalah garis pantai yang cukup panjang. Dan ke Malaysia itu ke Malaka, ke Muar. Dari Rupat itu kan cuma setengah jaman sampai 45 menit. Sangat gampang sekali. Dan ingat, sabu itu banyaknya kan dari luar negeri semuanya. Dan lihat penangkapan-penangkapan yang sampai 100 kilo, 150 kilo, 200 kilo, 50 kilo. Semuanya kan banyaknya di pesisir pantai kan, ditangkap dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, dari Malaysia yang masuk ke Indonesia kan gitu. Termasuk yang 2 ton semuanya kan dari luar negeri itu kan. Karena masih ada beberapa negara yang memang memproduksi narkotika kan gitu. Ada istilah negara segitiga emas kan gitu. Beberapa negara itu yang memang masih memproduksi. Lihat kemarin kan ada penangkapan narkotika terbesar mungkin dalam sejarah berdirinya Republik ini kan gitu. 2 ton ditangkap sama BNN dengan Bea Cukai. 2 ton lagi ditangkap sama Angkatan Laut. Coba, kalau lihat itu kan itu kalau tidak ketangkap diperkirakan ada 16 juta orang yang akan menggunakan narkotika kalau tidak ketangkap.
dan hampir kurang lebih 14 atau sampai 17 triliun itu. Kalau itu lepas berarti uang masyarakat itu untuk membeli narkotika itu hampir 14 sampai 17 triliun itu kan. Wow, begitu Untung ya. saja keburu ketangkap kan. Itu mungkin sejak berdirinya Republik Indonesia itu mungkin itu penangkapan terbesar lah. Begitunya Sampai percepatan 4 ton. perputaran Itu uang kan di sana ya. hitungannya itu kan 4 ton itu dalam 1 minggu itu kan. Yang tangkapan BNN dengan bea cukai 2 ton, tangkapan angkatan laut 2 ton itu ya. Itu di wilayah perairan juga kan. Ya, itu kan dengan itu wilayah perairan dan Pekanbaru sendiri ini adalah tengah-tengahnya Provinsi Riau dan ini jalur mau dibawa ke Jawa dan sebagainya pasti melintas Pekanbaru kan. Sebagai negara yang ya ya kok masuk kota kan Pekanbaru itu ya, itulah tentunya juga ya ada kerawanan tersendiri ya terhadap masalah penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Penyalahgunaan narkotika ini range umur atau usia ini berapa nih Pak? Minimal dan maksimal ini yang diungkap oleh BNN. Semalam itu ada yang TAT umur 65 tahun ya. 65 tahun menggunakan Masih. sabu. Coba. Saya terlambat nakal lah kalau mau gitu. Bahkan kemarin ada lagi umur berapa kemarin tuh? Pertama 65, ada 50 berapa, ada 48. 58 ini yang baru minggu ini 65 atau ya Sudah uzur ya udah Pak? ujur, udah beruban itu ketangkap. Kenapa pesabu? Apa kata dia? Dia itu kan kerjanya cuma ngambil kayu kan gitu. Untuk apa? Ya pertamanya diajak anak-anak muda gitu. Coba Bapak kan istilahnya aduh udah saatnya tobat kan gitu. Ya bukan gimana, tidak ada tujuan untuk menghina dan sebagainya. Kenapa Pak kok seperti itu? Bapak kan udah tua sebenarnya. Coba umur 66 tahun masih ada yang menggunakan narkotika. Ya memang paling banyak sih di kalangan usia produktif, kalangan remaja. Minimal mungkin usianya berapa Pak? Oh kemarin ada yang 17 tahun 17 tahun 10 bulan minggu ini kemarin Ampun. ditangkap karena dia nyabu itu kan. Dan di TAT ke kita ini rawat inap sekarang. Hah? Dia kata dia pengakuannya. Dari kelas 2 SD. Wow. Merokok itu dari SD. Pengakuan dia itu kan gitu. Oke, baik. Selain mungkin ya sosialisasi seperti tadi ke sekolah-sekolah, kampus-kampus ya yang ada di Kota Pekanbaru ini sudah dilakukan BNN Kota Pekanbaru. Dan ada nggak kita lakukan mungkin ke tempat-tempat umum atau ke tempat-tempat nongkrong para remaja itu nih, Pak Wawan? Ya, ada juga kita kan itu. Yang kita lakukan misalnya kayak kemarin kita juga ada razia ke toko-toko vape gitu kan. Cuman kalau di toko vape gini kan tidak ada yang ada jualan etomidate-nya. Belum pernah ditemukan ya? Sampai saat ini kita udah berapa kali melakukan ke tempat itu kan ada tulisan cukai, berarti kan resmi dong bayar pajak. Nggak mungkin dong narkoba bayar pajak kan itu. Ya ini kalau penyebaran ini bukan di toko-toko vape yang seperti ini, banyaknya itu kan ya itulah namanya penyelundupan yang dari luar negeri, yang kemarin kan ketangkap di Dumai kan gitu. Banyaknya dari itu bukan dijual di toko vape bebas kayak gitu, bukan gitu. Oke. Tapi kalau dari hukuman ini berapa sih sanksi yang untuk para pelaku? Sekarang kan Undang-Undang 35 tahun 2009 itu ada perubahan dengan adanya Undang-Undang nomor 1 2023 undang-undang yang baru itu KUHP yang baru gitu ya. Ada ketentuan di dalam pasal 609 ayat 1 huruf B KUHP itu setiap orang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 2 dipidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 4 dan kategori 6. Ini kalau kategori harus dibuka lagi berikutnya kan. Kalau dulu kan disebutkan denda itu. Sekarang mah ada ketentuan kategori ini berapa, kategori ini berapa kan itu. Itu apabila secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 2. Tadi diantaranya etomidate itu ini kan gitu. Ancaman hukuman paling singkat 3 tahun, paling lama 10 tahun. Nah, dalam ayat 2 huruf B-nya disebutkan apabila beratnya melebihi daripada 5 gram, maka dipidana minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Kan itu apabila di atas 5 gram. Nah, berikutnya ada lagi di dalam 610 ayat 1. Nah, apabila kalau tadi kan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan. Bagaimana yang memproduksi? Berproduksi itu berarti membuat kan. Yeah. Memproduksi, mengekspor dari dalam negeri ke luar negeri atau mengimpor, membawa berarti dari luar negeri kita ke dalam negeri kan gitu. Atau menyalurkan, berarti menyalurkan itu membawa kan menyalurkan itu berarti mendistribusikan kan gitu. Narkotika golongan pidana minimal 4 tahun maksimal 12 tahun. Dan denda kategori 5 dan kategori 6. Nah, bagian ayat 2-nya pasal 610 ayat 2 huruf B
apabila beratnya melebihi 5 gram, ini barang siapa yang tanpa memproduksi, mengekspor, menyalurkan melebihi daripada 5 gram, ini bisa pidana mati, pidana seumur hidup, bahkan paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun gitu. Jadi hukuman terberatnya ini bisa pidana mati kan gitu. Ya kalau sudah pidana mati kan udah hukuman terakhir, emang mau mati Sudah mau hidup ada lagi kan. itu ya. Ada lagi kan. Dan ada juga denda kategori 5 dan kategori 6 kan. Oke. Ini udah cukup berat sekali kan. Tapi ada yang katanya pengguna itu bisa direhab. Itu kategori seperti apa nih, Pak? Ini kemarin kalau lihat ya komentar-komentar netizen gitu kan. Nah, disinilah di dalam pasal 54 Undang-Undang 35 tahun 2004 itu pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika maka direhabilitasi, bukan di penjara, Bu. Pengguna narkotika itu bukan di penjara, tapi direhab. Yang di penjara itu siapa? Itu ya bandar-bandar lah, para pengedar yang harus dibandar ini. Nah, itu dasar hukumnya itu pasal 54 Undang-Undang 35 tahun 2004. Selain itu ada juga SEMA nomor 4 tahun 2010. Itulah acuan yang digunakan hakim dan ini dipakai acuan juga oleh kita BNN yang melaksanakan TAT gitu, Mbak, TAT. Jadi TAT itu gini. Ada 2 kebijakan ya BNN itu terhadap penyalahgunaan narkoba, pengguna narkoba atau pecandu narkoba. Apabila pengguna narkoba, pecandu narkoba dengan sukarela datang sendiri ke IPWL, IPWL itu Institusi Penerima Wajib Lapor ya gitu. Itu siapa? Bisa BNN, bisa rumah sakit, bisa puskesmas. Nah, cuman misalnya datang ke BNN itu tidak dipenjara. Itu di asesmen, ya itu di asesmen, di rehab kan gitu. Nah, dari asesmen itu bisa mengetahui kandungan apa dia penggunaan narkotikanya itu sedang, apa ringan, sedang atau berat. Kalau ringan direhabilitasi rawat jalan. Di mana? Di BNN Pekanbaru. Bayar gratis. Kalau sedang atau berat maka rawat inap. Di mana rawat inap? Bisa di Lido milik BNN, bisa di Batam. Kalau di sini di mana? Ada di rumah sakit jiwa. Nah, di tempat BNN gratis. Rumah sakit jiwa bayar. Ada swasta tapi bayar kan gitu. Nah, itu. Terus ada yang kedua, pecandu narkotika yang atau penyalahguna narkotika yang tidak menyerahkan diri tapi karena ketangkap aparat. Nah, itu prosedurnya. Di dalam SEMA itu diatur. SEMA nomor 4 tahun 2010 itu diatur. Misalnya dengan barang bukti, kalau sabu 1 gram ke bawah, ganja itu 5 gram, ganja 5 gram, ekstasi itu 8 butir, dan dia tidak terlibat jaringan, maka diajukan TAT ke BNN Kota Pekanbaru. Apa sih TAT itu? Tim Asesmen Terpadu. Judulnya aja Tim Asesmen Terpadu. Siapa aja yang adanya? Saya sebagai ketua TAT, ada tim hukum, ada tim medis. Tim hukum terdiri dari jaksa, penyidik BNN, penyidik Polresta. Apa tugasnya tim hukum? Untuk mengetahui sejauh mana dia terlibat jaringan atau tidak terhadap tersangka itu. Ada tim medis. Tim medis itu untuk menilai sejauh mana dia menggunakan narkotika itu ringan, sedang atau berat. Berdasarkan masukan itulah saya sebagai ketua mendengar masukan tim hukum, tim medis, memutuskan terhadap seseorang ini apakah terlibat jaringan atau tidak. Kalau terlibat jaringan, maka perkaranya dilanjutkan penyidikannya, Bu, dibalikin lagi ke penyidik Polri. Apabila tidak terlibat jaringan, maka putusannya rehab. Ada rehab rawat inap, ada rawat jalan gitu. Jadi orang banyak salah kaprah. Oh, kalau itu kan kok mentang-mentang ini, kok dia tidak di penjara, Pak? Ya memang pecandu narkoba tidak di penjara. Kita pecandu narkoba itu jangan dianggap sebagai pelaku kriminal, tapi ini sebagai korban yang harus diobati, yang harus kita diobati, harus kita pulihkan kan itu. Tapi kalau rehab itu atas berdasarkan kemauan kita sendiri atau boleh mungkin pemaksaan begitu? Ya kan tadi udah saya jelaskan. Kan ada 2. Ada voluntary, ada compulsory. Kalau voluntary itu keinginan sendiri. Datang ke BNN itu tidak dipenjara. Ada compulsory itu apabila dia rehabnya karena ditangkap oleh aparat. Akhirnya dibawa ke TAT, diputus di dalam TAT itu. Diputuskan lanjut atau rehab, berarti itu kan rehabnya mau tidak mau harus rehab. Nah, yang gitu kan, yang kalau keinginan sendiri kan datang sendiri kan gitu. Tanpa ditangkap kan banyak yang pengguna narkoba datang sendiri. Gimana Pak, saya pengguna narkoba, saya ingin berhenti.
ya ini asesmen di kita, asesmen medis, baru ditentuin sama, kan ada dokter di kita, ada dokter, ada tim psikologi. Tapi nggak ditangkap ya Pak ya? Oh enggak kan ya? gitu. Oke. Orang pecandu narkoba yang lapor maka tidak dipidana, tidak ini, itu akan langsung rehab. Tapi Pak Wawan, apa sih tantangan tersendiri dalam kita menjaring pelaku-pelaku narkoba ini Pak? Tantangannya itu apa? Ya memang ya tantangan itu kan ya tentu ya mereka itu kan namanya penjual itu kan lihai gitu kan. Ya pasti kan dia bagaimanapun juga akan berusaha mengelabui aparat supaya tidak ketahuan, akan menjual, pasti mungkin mencari kelemahan-kelemahan aparat kan gitu. Yang paling penting jangan sampai kita tergoda malah tergalang oleh para pelaku-pelaku bandar-bandar itu. Bisa dibayangkan kalau misalnya aparatnya kita udah tergoda atau tergalang sama ya aparatnya seharusnya yang memberantas, malah kita malah yang ikut bermain di sana, kan kacau itu jadinya. Kan mau jadi apa kan gitu. Betul. Yang seharus memberantas malah dia jadi ikut terlibat dalam itu, kan kacau kan gitu. Mau jadi apa kan gitu kan. Tapi ada masyarakat umum mungkin banyak bertanya, kita bisa nggak menilai bahwa seseorang itu pengguna narkotika apa tidak gitu? Karena memang banyak kalau pengguna mungkin kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepada BNN dan lain sebagainya. Bisa tidak dari kasat mata begitu Pak? Ya mungkin sesuai dengan pengetahuan ya, kalau kita ya memang yang paling ini mah adalah hasil penelitian. Tapi kan kadang-kadang ada ciri-ciri fisik kan, secara ilmu juga bagaimana ciri pecandu narkoba itu kan dari mata kan, kadang-kadang cara matanya ngantuk gitu kan gitu. Merah. Rupanya begadang dia Pak. Ada juga Pak gitu. Makanya untuk menentukan pastinya itu kan tidak selalu seperti itu. Untuk menentukan dia menggunakan narkoba atau tidak, yang paling itu ya cek urin. Cek urin ya. Gitu. Apakah cek urin lah. Kalau cuma kasat mata bisa-bisa yang ngantuk ya memang karena dia begadang kan gitu. Belum tentu yang ngantuk itu pengguna narkoba kan gitu kan. Ya sudah pasti, cuman ciri-ciri pengguna narkoba ada di antara ada ngantukan kan gitu, mata merah. Tapi tidak semua yang mata merah itu pengguna narkoba, bisa aja karena sakit mata kan gitu. Yang sudah pasti mah ya udah cek urinnya aja kan ya. gitu. Tapi bisa saja mungkin melaporkan kalau misalnya ada indikasi mencurigakan begitu ya. Mencurigakan silakan melaporkan ke. Iya, ada juga kan ada yang melapor. Kalau polisi kan 110. Kita kan ada juga memang ini yang bisa dihubungi kan seperti itu. Ya cuman lebih sering kan kita kan masyarakat ada juga yang melaporkan memang dari keluarganya, Pak minta tolong anak kami ini, ya kami turun kan gitu. Oke, baik. Semakin panjang ini semakin semangat kita untuk membahas terkait dengan ethomidate ancaman baru di balik tren vape. Nanti kan kami akan segera kembali. Tetap di podcast Astacita. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pemirsa RRI.net masih bersama dengan podcast Astacita untuk hari ini. Kita masih membicarakan terkait dengan ethomidate, ancaman baru di balik tren vape. Dan tadi Pak Wawan katakan tren ethomidate ini sudah berkembang 2025 dan diputuskan menjadi obat-obatan terlarang di Indonesia. Dan apakah ini juga nanti mungkin akan menjadi tren
terkini di Indonesia itu seperti apa nih Pak Wawan? Bukan nanti ya, mungkin saat Sekarang ini juga ya? Saat ini ya kalau lihat daripada maraknya orang-orang yang ditangkap karena menggunakan ethomidate, karena karena dia memang mengedarkan itu kan, bukan hanya yang guna aja yang sekarang yang ketangkap, itu pengedar-pengedarnya itu kan udah banyak yang tadi saya sebutkan di berbagai tempat kan itu. Ya memang tujuannya ya kalau nggak ketangkap kan bisa dibayangkan kan itu bagaimana penyebaran secara masif terhadap ethomidate ini. Karena memang penggunaannya cukup mengelabui kita, tidak perlu digunakan ngumpet-ngumpet ya, karena di vape itu sendiri kan nggak kelihatan. Ya jangankan warga umum ya, kita aja mungkin polisi atau aparat juga BNN kan tidak tahu itu ethomidate atau, karena dia seolah-olah kan ngerokok elektrik biasa. Iya. Padahal itu kan narkotika, itu kan bahayanya itu kan. Ya mudah-mudahan secepatnya lah penggunaan vape ini dilarang kan gitu. Oke. Tapi seberapa penting pengawasan atau kewaspadaan masyarakat ini Pak? Ya tentu ya kita berpesan ya kepada orang tua khususnya mungkin ya walaupun ya kepada ya anak-anak ya bila perlu oleh yang nge-vape itu ya perlu dicek lah. Ya memang walaupun nge-vape biasa itu kan jelaskan nikotin juga merusak kesehatan. Apalagi khawatir lagi ini bukan hanya rokok elektrik gitu ya, tetapi yang dikhawatirkan itu ternyata narkotika golongan 2 kan itu kan ethomidate gimana kan seperti itu kan ya orang umum kan susah juga ngebedain, kita juga kan susah ngebedainnya kan itu. Apalagi ya tentu berpesan kepada orang tua mungkin yang anaknya mempunyai model gaya baru karena menggunakan vape itu ya perlu hati-hati ya, bisa saja di dalam liquid yang vape-nya itu cairannya itu adalah bukan cairan elektrik biasa tetapi cairan narkotika golongan ini narkotika golongan 2 ethomidate tadi kan gitu. Oke. Ini mungkin kita selain ethomidate ya, selain mungkin narkotika jenis lainnya. Ini kan tadi Bapak Wawan katakan banyak yang seperti buruh-buruh yang menggunakan ya agar badan sehat dan prima gitu. Nah, ini berarti untuk mendapatkan narkotika kan berarti gampang sekali. Bukan hanya Indonesia tapi di daerah. Nah, ini seperti apa nih mungkin Pak? Ya itulah kan ya dia tertipu dengan kamuflase bahwa kalau menggunakan itu kuat. Padahal kan ya pada saat itu udah habis narkotikanya, malah dia tidur ini. Coba ya orang yang pengguna narkoba ketika itu mungkin ada semangatnya, beres itu narkotikanya udah habis, ujungnya apa? Supaya dia semangat lagi, beli lagi. Ya sampai kapan itu? Itulah yang disebut menimbulkan ketergantungannya. Daripada kok orang-orang kampung juga kok banyak ya. Iya. Berarti narkoba itu udah sampai ke kampung-kampung. Walaupun beli paketnya ada paket, itulah kalau sabu itu ada paket. Murah paket ini ya. Paket 50.000. Paket promo juga nggak sih Pak? Paket 10.000, 150.000. Ada istilah CK, paket 100 bagi 2, 50 patungan. Kemarin ya bukan hanya ini, dia cuman hanya paling banyak itu adalah pencari brondolan, dodo sawit gitu. Ada kemarin juga ibu-ibu cuman dia kerja laundry, dia aja upah cuma 100.000, bisa berani dari Kampar datang ke Pekanbaru hanya untuk membeli sabu. Coba ibu-ibu, padahal hasil dia aja cuma 100.000 gitu kan. Dan sedih memang yang banyak itu mungkin 80%, 90% itu cuman kerja ini, ada yang dodo sawit, ada yang muat sawit, ada yang cari brondolan, itu 80% gitu kerjanya itu. Berapa persen kalau misalnya pecandu narkotika nih yang mungkin kalau kita bisa mentalnya kena nih Pak? Ya, Di BNN sendiri ada data sendiri nggak? Ini kita belum sampai punya data seperti khusus di kota gitu ya. Kalau mungkin secara nasional bisa saja kan itu. Ya cuman kan kalau lihat daripada ya efek-efek yang sudah berat kan tidak sedikit juga yang di rumah sakit jiwa. Saya kemarin ke ke rumah sakit jiwa itu di Napja itu kan waduh, kalau yang sudah parah-parahnya itu kan hampir kayak gila juga itu kan, rusak otaknya itu kan. Ya gimana ininya sampai kapan akhirnya harus apa supaya dia tidak depresi itu minum obat sampai kapan? Sampai mati. Itu untuk menenangkan dia itu penggunaan. Kalau sudah rusak gitu. Dan ujung-ujungnya akan ke sana gitu kan. Nggak ada positif dalam menggunakan narkoba tuh. Kalau menggunakan narkoba bakal sehat, nggak ada itu. Semua juga hancur otak, semua bagian tuh termasuk mata, pupil mata, kan kanker, bisa kanker otak kan gitu.
Semua baik, baru mulai otak ke semua bagian Semuanya, tubuh itu organ rusak semuanya. Masa kan depan gitu. juga rusak, Udah pasti Oke. itu. Tapi apa dari mungkin PR Kan dari kalau dalam agama kita itu kan narkotika itu umul gobait itu ya. Oke. Biang dari segala macam kejahatan. Dulu zaman Rasul itu kan ini saya ceritakan kan. Ada seseorang ketika dia disuruh diajak jinah dia nggak mau, dosanya besar. Dia ngebunuh pertama nggak mau, dosanya besar. Ketika jinah nggak mau juga, dosanya besar. Dia ambillah khamar, aina minum khamar. Dosanya kan nggak terlalu besar katanya. Tapi ketika minum khamar mabuk, ujung-ujungnya apa? Lihat penjualnya cantik, ujung-ujungnya diperkosa, ujungnya jinah. Udah diperkosa, takut ketahuan, akhirnya dibunuh. Akhirnya hanya mengambil khamar, ujung-ujungnya yang tadi tidak mau jinah, tidak mau bunuh, ujung-ujungnya dia Semuanya. merkosa ini. Begitupun sekarang ada orang kemarin kan masuk penjara gara-gara nabrak orang. Awalnya kan dari narkoba. Akhirnya mau nyupirnya salah kemarin nabrak orang mati. Akhirnya masuk penjara. Nah, berikut ada juga kan orang mencuri. Karena apa? Karena pengen beli narkoba nggak ada duit. Akhirnya mencuri. Kan itulah makanya kalau dalam Islam itu umul gobait, biang dari segala macam kejahatan. Ya memang kalau ditanya dalam Al-Quran apakah ada narkoba di dalam Al-Quran? Ya tidak ada secara eksplisit makan kata-kata narkoba. Tetapi jika melihat kepada analogi itu kan atau kias gitu ya, secara analogi kias, akibat yang ditimbulkan atau secara ilat akibat yang ditimbulkan dalam khamr dalam Al-Quran sama dengan narkoba. Saya itu bisa memabukkan dan menghilangkan akal kan gitu. Kalau lihat daripada agama kita, agama Islam kan gitu. Dan benar. kalau lihat daripada seluruh Allah Subhanahu wa taala itu tidak langsung mengeluarkan langsung surat langsung surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru kayak orang-orang yang beriman meminum khamar berjudi perbuatan. Tapi yang pertama keluar itu surat Al-Baqarah kan gitu. Khamar itu ada manfaatnya tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Betul. Baru berikutnya ketika keimanan sudah meningkat keluar surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa itu janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Ketika keimanan sudah meningkat barulah keluar surat Al-Maidah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah meminum khamar dan berjudi, itu semua perbuatan setan kan gitu. Oke. Jadi jangan mungkin bersentuhan lah. Ya. Meskipun hanya sekedar itu coba ya. begitulah Allah indahnya dalam Al-Quran, tidak langsung meralang sekaligus kan gitu. Tapi Pak Secara Wawan, bertahap. iya, dari BNN sendiri apa mungkin PR terbesar terkait dengan penyalahgunaan narkotika nih Pak? Ya perkembangan narkotika ya terus, ya narkotika jenis baru selalu terus ada kan gitu. Ya kayak maka sindikat narkoba itu kayak memang sengaja menciptakan narkotika jenis baru yang Supaya bagaimana ada mengikuti variasinya perkembangan gitu banyak. ya? Iya, kayak tadi kalau dulu kan nggak ada kebayang bakal di PEP gitu kan. Iya. Kita ternyata sekarang ada narkoba yang bisa mengikuti gaya baru anak muda. Dibuat narkotika dalam bentuk cair. Dulu kan nggak bisa digunakan PEP. Bagaimana ngelawui aparat itu kan susah kita ininya. Kalau dulu namanya pakai bom, pasti menggunakan narkoba. Iya. Kalau sekarang PEP coba bisa kita main tangkap kan belum tentu itu narkoba kan. Itu kan susah kan ngelabui aparat kan itu. Itu kan menjadi tantangan tersendiri bagi aparat BNN ataupun penyidik Polri kan gitu. Dia menggunakan PEP elektrik atau dia menggunakan narkoba berbentuk cair yang digunakan lewat vape. Kan susah membedakan. Itu kan menjadi tantangan-tantangan sendiri bagi kita sebagai aparat penegak hukum kan gitu. Oke. Memang ada saja kalau Ya mau niat jahat itu kan jahat, ya, ada saja perkembangan yang akan dia dilakukan. diulik gitu kan. Bagaimana cara mendapat uang dengan mudah kan gitu. Tapi mungkin pesan kita kepada masyarakat nih Pak, kepada anak muda khususnya, kepada ya orang tua mungkin terkait penyalahgunaan narkotika Pak, terutama dengan etomidat ini. Ya gini, bahwa bukan hanya itu midet ya kalau menurut saya Iya. Pak, bahwa penyalahgunaan narkoba itu ya sangat merusak fisik, mental dan masa depan bangsa kan gitu. Untuk itu bahwa narkoba itu bukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, melainkan awal dari kehancuran masa depan. Untuk itu mari bekali diri kita ya dengan ilmu dan kegiatan positif serta jadilah generasi muda yang cerdas, berprestasi, bersih dari narkoba. Oke. Gitu. Yang paling Jadi, penting adalah jauhkan narkotika. Jauhi narkoba, jangan sekali-kali mencoba. Sekali mencoba Anda sengsara selamanya. Wah, itu dia. Itu kata bijak yang perlu kita camkan dalam diri kita ya. Meskipun mungkin kita yang dibilang sudah tuh sudah apa, jangan salah ya. Kadang-kadang mungkin rayuan-rayuan yang orang-orang yang tidak kita percaya rupanya mereka Pokoknya harus berani mengatakan tidak pada narkoba. Betul sekali. Baik.
Terima kasih Pak Wawan sudah bersama kita di podcast Asta Cita pada hari ini, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi PR kita semuanya ya, bukan PR dari Pak Wawan dan tim aja, tapi mungkin PR semuanya masyarakat untuk bisa mencegah yang namanya narkotika ya, apalagi mungkin ada varian baru sekarang namanya Etomidet yang bisa mengelabui. Kadang-kadang mungkin kita nggak tahu rupanya itu adalah yang digunakan adalah obat-obatan yang terlarang ya. Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih. Semoga terus bisa mencegah yang namanya narkotika di Kota Pekanbaru. Amin. Baik. Itu tugas kita semua ya. Itu tugas kita semuanya. Pekanbaru jadi kota yang bersih dari narkoba. Amin. Dan kita cukupkan program podcast Asta Cita pada hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa.